Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal seleksi kompetensi bidang atau SKB, analis kerjasama. 1. Seorang analis kerjasama pada pemerintah daerah provinsi sedang mengkaji rencana kerjasama sister city dengan pemerintah daerah di luar negeri. Berdasarkan Permendagri nomor 25 tahun 2020, dalam hal apa saja kerjasama tersebut dapat dibatalkan? A. Terjadi pergantian kepala daerah. B. Force majeure yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerjasama. C. Mitra kerjasama mengalami kebangkrutan. D. Permintaan salah satu pihak secara sepihak. E. Perubahan prioritas pembangunan nasional. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permendagri nomor 25 tahun 2020 pasal 54, pembatalan kerjasama dapat dilakukan apabila terjadi force majeure yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerjasama. Pergantian kepala daerah, kebangkrutan mitra, permintaan sepihak, atau perubahan prioritas pembangunan bukan merupakan alasan pembatalan yang diatur dalam peraturan tersebut. 2. Dalam melakukan analisis kerjasama daerah, seorang analis kerjasama menemukan bahwa perjanjian kerjasama yang akan dilakukan memerlukan persetujuan DPRD. Berdasarkan PP nomor 28 tahun 2018, dalam kasus manakah yang memerlukan persetujuan DPRD? A. Kerjasama yang membebani masyarakat dan daerah. B. Kerjasama yang bersifat teknis administratif. C. Kerjasama yang berdurasi kurang dari 5 tahun. D. Kerjasama dalam bentuk hibah barang. E. Kerjasama pengembangan SDM. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai PP nomor 28 tahun 2018 pasal 15, kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan DPRD. Kerjasama yang bersifat teknis administratif, berdurasi singkat, berbentuk hibah, atau pengembangan SDM tidak memerlukan persetujuan DPRD selama tidak membebani masyarakat dan daerah. 3. Analis kerjasama sedang menelaah rencana perjanjian internasional yang akan ditandatangani oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, langkah apa yang harus dilakukan sebelum penandatanganan? A. Mendapat persetujuan dari Presiden. B. Konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. C. Mendapat rekomendasi dari DPRD. D. Persetujuan dari Gubernur. E. Kajian dari Kementerian Dalam Negeri. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana membuat perjanjian internasional, wajib melakukan konsultasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Luar Negeri. 4. Terkait pemberian hibah kepada pemerintah asing, analis kerjasama perlu memperhatikan persyaratan yang diatur dalam PP nomor 57 tahun 2019. Manakah pernyataan yang tepat mengenai syarat pemberian hibah? A. Memiliki perjanjian pinjaman dengan negara penerima. B. Tercantum dalam dokumen perencanaan hibah tahunan. C. Mendapat persetujuan dari DPR. D. Telah menyelesaikan kajian kelayakan ekonomi. E. Memiliki perjanjian perdagangan bilateral. Jawaban yang tepat adalah B.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai PP nomor 57 tahun 2019, salah satu persyaratan pemberian hibah kepada pemerintah asing adalah bahwa hibah tersebut harus tercantum dalam dokumen perencanaan hibah tahunan. Persyaratan lain seperti perjanjian pinjaman, persetujuan DPR, kajian kelayakan ekonomi, atau perjanjian perdagangan bilateral tidak disebutkan sebagai syarat dalam peraturan tersebut. 5. Dalam menganalisis kerjasama dengan pihak ketiga, analis kerjasama menemukan bahwa jangka waktu kerjasama akan melebihi masa jabatan kepala daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 22 tahun 2020, apa yang harus dilakukan? A. Membatalkan rencana kerjasama. B. Meminta persetujuan kepala daerah berikutnya. C. Melakukan pengakhiran dini kerjasama. D. Mencantumkan klausul pengalihan hak dan kewajiban. E. Membatasi jangka waktu sesuai masa jabatan. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Permendagri nomor 22 tahun 2020, dalam hal jangka waktu kerjasama melebihi masa jabatan kepala daerah, dalam naskah perjanjian kerjasama harus dicantumkan klausul pengalihan hak dan kewajiban kepada kepala daerah berikutnya. 6. Analis kerjasama sedang mengevaluasi kerjasama daerah yang melibatkan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023, apa yang harus diperhatikan dalam evaluasi tersebut? A. Tingkat pengembalian investasi. B. Kesesuaian dengan standar pelayanan minimal. C. Pemanfaatan aset sesuai peraturan perundang-undangan. D. Nilai pasar aset yang dikerjasamakan. E. Persetujuan DPRD untuk penggunaan aset. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023, dalam evaluasi kerjasama yang melibatkan aset daerah, aspek utama yang harus diperhatikan adalah pemanfaatan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Dalam menganalisis rencana kerjasama luar negeri, analis kerjasama menemukan potensi benturan kepentingan. Berdasarkan Permendagri nomor 25 tahun 2020, tindakan apa yang harus diambil? A. Melanjutkan kerjasama dengan pengawasan ketat. B. Menunda kerjasama hingga ada regulasi baru. C. Membatalkan rencana kerjasama. D. Mengubah skema kerjasama menjadi G2G. E. Meminta mediasi Kementerian Luar Negeri. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Permendagri nomor 25 tahun 2020, jika ditemukan potensi benturan kepentingan dalam rencana kerjasama luar negeri, maka rencana kerjasama tersebut harus dibatalkan untuk menghindari kerugian dan menjaga integritas pemerintahan. 8. Seorang analis kerjasama mengidentifikasi bahwa dalam draft perjanjian kerjasama daerah terdapat klausul yang berpotensi merugikan daerah. Berdasarkan PP nomor 28 tahun 2018, langkah apa yang harus diambil? A. Melakukan renegosiasi klausul tersebut. B. Membatalkan seluruh perjanjian. C. Mengajukan judicial review. D. Meminta pertimbangan DPRD. E. Menghapus klausul tersebut secara sepihak. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP nomor 28 tahun 2018, jika terdapat klausul yang berpotensi merugikan daerah, maka harus dilakukan renegosiasi terhadap klausul tersebut untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. 9. Dalam melakukan analisis terhadap kerjasama daerah dengan pihak ketiga, analis kerjasama menemukan adanya perubahan regulasi yang berdampak signifikan. Menurut Permendagri nomor 22 tahun 2020, apa yang harus dilakukan? A. Menunggu masa berakhirnya perjanjian. B. Melakukan adendum perjanjian. C. Membatalkan perjanjian secara sepihak. D. Mengabaikan perubahan regulasi. E. Membuat perjanjian baru. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa sesuai Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, jika terjadi perubahan regulasi yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kerjasama, maka perlu dilakukan adendum perjanjian untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru. 10. Analis kerjasama sedang mengevaluasi efektivitas kerjasama daerah yang sedang berjalan. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023, aspek apa yang menjadi prioritas dalam evaluasi? A. Jumlah anggaran yang terserap. B. Pencapaian target dan sasaran kerjasama. C. Durasi pelaksanaan kerjasama. D. Jumlah SDM yang terlibat. E. Frekuensi pertemuan koordinasi. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023, dalam evaluasi efektivitas kerjasama daerah, aspek yang menjadi prioritas adalah pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama, bukan sekadar penyerapan anggaran, durasi pelaksanaan, jumlah SDM, atau frekuensi koordinasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.